Terima kasih Pak Dr. Abdul Muti. Saudara-saudara sekalian, kami delegasi Ormas Islam Indonesia dari Muhammadiyah, PBNU dan MUI, jumlahnya 15 orang. Masing-masing ormas mengirim 5 orang plus 3 wartawan dari media cetak dan elektronik, diundang oleh Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia berkunjung ke Xinjiang Autonomous Region. Jadi Xinjiang Uyghur Autonomous Region itu nama yang bakunya adalah Suar. Sampai kami di Beijing, biasalah kami berkunjung bersilaturahim dengan Bapak Duta Besar. Kemudian ada ceramah malam dan makan malam. Dia memberikan sedikit gambaran tentang Suar, Xinjiang Uyghur Autonomous Region tersebut. Dengan secara ringkas beliau mengatakan 22,8 juta penduduk Uyghur itu mayoritas adalah Muslim, sisanya adalah non-Muslim. Ada beberapa suku, ada yang dari suku Han, suku Hui, dan suku Kazakh, suku Uzbek, dan lain sebagainya. Kami bertemu dengan pimpinan CIA, China Islamic Association, yang kebetulan baru, atau Asosiasi Muslim Cina. Dan CIA ini bukan seperti Muhammadiyah, bukan juga seperti MUI, atau tidak sama dengan PBNU, tapi dia perpanjangan daripada pemerintah. Karena tidak ada organisasi non pemerintah di Cina, semuanya harus di bawah kontrol pemerintah Cina. Secara singkat kami sampaikan bahwa saat kami tiba di Urumqi, ibu kota Xinjiang Uyghur, itu sudah hampir pukul 8 malam. Kemudian jamuan makan malam, kami minta agar Wakil Ketua Asosiasi Muslim Cina membawa kami untuk sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Tetapi oleh beliau dikatakan di sini masjidnya agak jauh dan kami susah untuk membawa Anda ke sana karena suhu udara yang memang sangat dingin, -17. Ya mungkin dia bisa saja seperti itu. Tapi kalau itu adalah permintaan dari tamu kepada Sohibul Bait, biasanya apapun dituruti. Nah, mulai saat itu kami mulai mencurigai. Masuk kami ke hotel, memang sudah ada direction of kiblat di setiap kamarnya, tapi nampak jelas yang asli dan baru dibikin itu berbeda. Yang seperti Anda temukan di Indonesia dan di beberapa negara Islam, biasanya arah kiblat itu sudah tetap, definitif, jelas. Tapi yang ini besar, kecilnya juga berbeda. Kami mulai curiga. Kedua, yang ketiga, seorang wartawan yang ikut kami ingin membeli rokok keluar dia. Ini namanya wartawan, akalnya memang banyak. Saya salut dia, walaupun di suhu udara yang minus, dia keluar ingin membeli rokok. Ternyata di depan dihadang, "Where are you going?" "Ya, buy cigarette." "Ya, give me some cigarette, we have it." Ya, akhirnya oke, saya mau beli apa lagi? Mau beli minum, ya. Mau beli satu lagi ya untuk membakar rokoknya itu. Saya berikan, airnya dikasih, kemudian rokoknya dikasih, dan juga pembakar rokoknya dikasih. Jadi setelah itu kawan wartawan tadi kembali. Nah, dia sudah kehabisan akal. Seharusnya dia konsultasi dulu kepada ketua delegasi. Saya akan kasih tahu bagaimana caranya. Nah, itu yang data-data, 2 alat bukti kayaknya sudah bisa dijadikan sebagai barometer. What next? Nah, hari berikutnya pagi-pagi juga itu setelah sholat subuh
Ternyata wakil ketua CIA sudah menunggu kami di hotel. Kami dibawa ke museum tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Uighur terhadap masyarakat sipil di Xinjiang. Jadi gambar-gambar yang ditampilkan adalah, saya nggak tahu apakah itu betul kekerasan yang dilakukan oleh ya saudara-saudara kita dari etnis Uighur atau lain sebagainya, tapi dari nama itu nampak jelas bahwa mereka adalah orang Uighur yang sudah terpapar paham radikal dan sudah melakukan tindak kekerasan kerjasama dengan ISIS. Jadi dari awal sampai akhir 1 jam dijelaskanlah kami ya sedemikian rupa. Nah, kunjungan ke beberapa tempat, masjid, ke Institut Agama Islam semakin meyakinkan kami bahwa sesungguhnya memang ya tidak ada kebebasan beragama. Freedom of religion itu agak susah untuk kita buktikan. Nah, mengapa demikian? Karena konstitusi Cina bab 2 artikel 38 mengatakan, konstitusi Cina mengatakan dengan jelas bahwa pemerintah Cina memberikan kebebasan kepada warganya untuk beragama dan tidak beragama. Ya, ini bahasa Al-Qur'annya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang tidak ya no problem. Yaitu di Cina. Ya, berbeda dengan posisi Indonesia. Ya, karena kita ada yang nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan memang setelah kami berkunjung ke re-education centers, ya, re-education center adalah penghuni re-education center adalah orang-orang Uighur yang melaksanakan agamanya secara terbuka, demonstratif. Jadi dalam konstitusi dikatakan agama hanya boleh dipraktekkan di ruang tertutup, tidak boleh di ruang terbuka. Maka kalau Anda menggunakan jilbab keluar jalan, itu Anda dianggap radikal. Kalau Anda radikal, maka Anda berhak dikirim ke camp re-education center, dilatih di sana selama 1 tahun agar Anda paham konstitusi Cina dan Anda paham bahasa Mandarin. Karena umumnya orang Uighur tidak paham, tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Mandarin. Jadi selama di education 1 tahun tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh puasa, makan apa adanya yang disajikan oleh pemerintah. Dan itu under heavy surveillance. Itu CCTV every corner. Jadi kalau sekarang Cina mengembangkan ya artificial intelligence, saya pikir mungkin dia belajar dari situ, sehingga semua bisa terkontrol. Anda minum, Anda makan, Anda baca apa, dan Anda tidak diperbolehkan untuk membawa gadget Anda ke sana. Jadi cut off, terputus Anda dengan dunia luar karena Anda sedang dilatih di sana. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau Anda sholat, dianggapnya radikal apabila sholat itu di ruang terbuka. Kalau Anda bekerja di sebuah kantor di sana, hari Jumat Anda ingin sholat Jumat, maka itu dianggap radikal. Oleh karena itu hari Jumat sholat dipenuhi oleh kakek-kakek saja dengan seragam yang sama. Tidak ada anak kecil, tidak ada anak muda. Kenapa? Karena konstitusi. Ya, beragama setelah 18 tahun boleh. Jadi kalau seorang ibu mengajarkan anaknya tentang agama di rumah, dianggap radikal. Ini hampir mirip ya dengan daerah sana tuh ya. Jadi ini perlu kita pahami. Jadi ya, tidak ada, maka Muhammadiyah tidak paham, tidak percaya dengan diradikalisasi ya dan lain sebagainya. Nah, menjadikan kami diskusi dengan wakil ketua CIA. Saya bilang bagaimana ini? Ya, Abdul Rakib bilang, jadi sholatnya kita rapel 8 bulan, 1 bulan, 1 minggu. Jadi enak sekali. Jadi kalau orang
berada di education center itu dirapel sholatnya 1 tahun, bayangkan aja 1 tahun kali 5 berapa itu. Nah itu versi mereka boleh-boleh saja. Jadi setelah kami kembali, banyak nanti ditambah ya Mas ya. Setelah kami kembali, ternyata ya kami diskusi, kami sampaikan laporan kami itu kepada Menlu Luar Negeri Bu Retno. Ada beberapa poin, antara lain dia di poin 3, 4, 5 mirip-mirip. Kami minta kepada pemerintah China agar memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah mereka secara terbuka. Ya, karena itu dijamin oleh piagam PBB. Ya, kami serahkan ke Ibu Retno, ada poinnya banyak, 5, tetapi Ibu Retno saya nggak tahu apakah sudah memanggil duta besar Cina atau belum, atau sudah diserahkan atau belum. Kenapa kami tidak mau melakukan presscom? Ya kami ya diskusi dulu dengan Menlu, khawatir nanti menimbulkan pro dan kontra. Kami ya positive thinking, mudah-mudahan Ibu Menlu sudah menyampaikan itu kepada dubes Cina yang bertugas di Indonesia. Nah, kemudian dubes Cina juga mengundang kami untuk makan malam, tapi kami belum bisa memenuhi undangan tersebut. Ya, alhamdulillah belum bisa memenuhinya. Seandainya sudah memenuhi undangan malam, justru Wall Street Journal akan menulis yang aneh-aneh. Yang terakhir, kami tidak terima apa-apa. Ya, bahkan uang yang diberikan untuk minum kopi itu ya dana yang kami habiskan lebih banyak dari ya dana yang diberikan untuk minum kopi di airport. Ya itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi kami tegaskan, no money, no corruption, nothing. Insya Allah kami ormas Islam tetap istiqomah, tidak akan menjual harga agama dengan ya nilai yang sangat murah. Bisa manin baksin tarahimah mahdudah. Terima kasih.